Oke, kembali lagi bersama saya Arif Putradi dalam program Merenungkan Firman Tuhan setiap hari. Dan harapan saya, Bapak Ibu saudara-saudara dimanapun Anda berada, Anda yang menonton dalam keadaan baik dan setiap kondisi kita sungguh-sungguh luar biasa. Harapan kita semua, kita selalu dalam keadaan baik supaya kita dapat melakukan aktivitas-aktivitas kita dengan baik, terutama untuk melayani Tuhan. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memasuki pembahasan kita pada hari ini, saya tegaskan kembali untuk kita bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita hidup di dunia ini hanya sebentar saja. Karena kita pasti akan mengalami namanya kematian. Dan di dalam kematian kita akan diperhadapkan dengan dua hal, yaitu masuk surga dan masuk neraka. Nah, kedua pilihan ini tergantung di hidup kita masa sekarang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menggunakan akal budi kita untuk berpikir, untuk mencerna setiap pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan, terutama tentang hal-hal rohani, tentang hal-hal yang menyangkut iman kita. Apakah iman kita sudah benar? Apakah doktrin-doktrin yang kita imani sudah benar? Apakah hidup kita sungguh sesuai dengan firman Tuhan? Apakah hidup kita sungguh berkenan di hadapan Tuhan? Kita harus koreksi diri kita. Kita harus berpikir lebih dalam lagi mengenai hal itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan itu. Karena banyak orang yang ingin memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dengan apa? Dengan melakukan banyak kebaikan. Orang ingin bersama-sama dengan Tuhan dengan apa? Banyak hal yang mereka klaim bahwa hal itu bisa membawa mereka kepada Bapa dan bisa bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus dalam kerajaan sorga. Tetapi kita harus ingat bahwa ada satu hal yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan perintahkan kepada kita supaya kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Salah satunya yang paling sederhana adalah barang siapa yang mau percaya atas janji Tuhan, atas juru selamat yang telah mati untuk kita dan bertobat meninggalkan kehidupan kita yang lama, maka kita akan bisa bersama dengan Tuhan di surga. Dan pada kesempatan hari ini saya ingin ngajak kita untuk belajar firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita harus ingat bahwa segala otoritas-otoritas kita, segala kehidupan kita, dan segala sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita, itu atas izin Tuhan. Itu semua di atasnya ada Tuhan yang berkuasa. Oleh sebab itu, hidup kita harus berguna dan memuji muliakan nama Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita harus cinta kebenaran, cinta firman Tuhan. Kita harus menyayangi, mengasihi Tuhan kita. Dengan apa? Dengan mempelajari firman-Nya, dengan aktif untuk membaca firman Tuhan. Di dalam Alkitab tercatat, yaitu di dalam Ezra pasal 7 ayat 10, di mana Ezra bertekad untuk meneliti, mengajar dan mengaplikasikan firman Tuhan. Nah, Tuhan sangat senang kepada ini. Oleh sebab itu, sama dengan kita demikian. Supaya Tuhan dengan kehidupan kita, kita harus belajar firman Tuhan. Kita harus rajin mendengar firman Tuhan. Nah, tentu firman Tuhan itu atas dasar Alkitab. Alkitablah yang menjadi pegangan kita. Alkitablah yang menjadi dasar iman kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk belajar bersama-sama dari kitab 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari 2 ayat saja. Sekiranya melalui firman Tuhan ini dapat menguatkan kita, dapat meneguhkan iman kita. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Biar saya bacakan buat kita.
Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar satu topik, yaitu hidup dengan iman atas dasar Yesus Kristus. Hidup atas dasar iman kepada Yesus Kristus. Nah, hidup atas dasar iman kepada Yesus Kristus ini sangat penting. Karena apa? Ketika Yesus Kristus mati di kayu salib untuk kita, nah disitulah ada transaksi rohani yang terjadi. Tuhan mati bagi kita, kita harus hidup bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, surat 1 Korintus ini dituliskan Rasul Paulus. Nah, karena Rasul Paulus menasihatkan mereka karena mereka salah menggunakan kemerdekaan mereka. Nah, karena mereka sering kali melakukan kesalahan terhadap Tuhan. Mereka sering melanggar aturan-aturan Tuhan. Oleh sebab itu Paulus menasihatkan mereka dan menegaskan mereka bahwa tidak ada dasar yang diletakkan selain dasar, yaitu Yesus Kristus. Nah, demikian juga kita sekarang. Bagaimana cara kita meletakkan dasar iman kita kepada Yesus Kristus? Yaitu melalui belajar firman Tuhan, yaitu Alkitab. Yaitu kita harus selalu berdiri teguh pada iman kita. Karena di sini Paulus mengilustrasikan bahwa dirinya adalah seorang ahli bangunan. Karena pada saat itu jemaat Korintus telah diberi dasar, yaitu Yesus Kristus. Jemaat Korintus telah diselamatkan. Jemaat Korintus telah meninggalkan kehidupan mereka, tetapi mereka berbalik begitu. Nah, oleh sebab itu Paulus menegaskan kepada mereka bahwa tidak ada lagi dasar yang bisa diletakkan selain dasar Yesus Kristus. Karena apa? Begini, ketika sesuatu bangunan didirikan tentu memiliki dasar, dan dasar ini harus kokoh, dasar ini harus benar, dasar ini harus kuat. Karena kalau tidak, cepat atau lambat rumah ini atau bangunan ini akan roboh, akan runtuh gitu. Nah, dan juga tidak boleh miring begitu, tidak boleh selisih, harus pas begitu. Kenapa? Supaya tidak ada kekacauan, supaya tidak ada hal-hal yang mungkin nanti berakibat fatal kepada kedepannya gitu. Sama dengan iman kita. Iman kita juga adalah sesuatu hal yang harus kita perhatikan. Jikalau dasar iman kita sudah pas, sudah benar, maka kedepannya bangunan yang kita dirikan akan kokoh dan kuat jikalau kita terus mengandalkan dan terus berdiri di atasnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan menegaskan kita bahwa di dalam frasa yang pertama yang ingin saya garis bawahi, yaitu dengan kasih karunia Allah. Kita hidup di dunia ini, kita ada sampai saat ini, itu karena kasih Allah kepada kita. Itu karena kasih dan anugerah Tuhan kepada kita. Kasih ini merupakan suatu sifat dari Allah yang tidak pernah berubah. Nah, Allah begitu mengasihi semua manusia. Oleh sebab itu ketika manusia berdosa, Allah menjanjikan juru selamat bagi kita. Ia adalah pendamaian untuk semua dosa kita, seluruh dosa kita. Nah, oleh sebab itulah kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup sesuai kehendak Tuhan, hidup sungguh memuliakan Tuhan. Karena harapan kita adalah kita bisa bersama-sama dengan Tuhan di surga. Sungguh indah, sungguh mulia gitu, kalau kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak mengikuti perintah Tuhan, melanggar perintah, tidak taat kepada Tuhan, maka hukuman kita adalah maut. Hukuman kita adalah di neraka. Dan tentu di neraka ini ada penyiksaan gitu, kekal gitu, selamanya, tidak ada waktunya begitu. Jadi tidak habis-habisnya penyiksaan itu. Oleh sebab itu, mulai sekarang kita harus pastikan diri kita dan harus berdiri teguh atas dasar Yesus Kristus, berdiri teguh atas dasar firman Tuhan yang benar, tanpa miring, tanpa salah ukur begitu. Karena firman Tuhan adalah satu-satunya tolak ukur bagi iman kita.
Dan dari firman Tuhan kita bisa belajar banyak hal, terutama dalam kerohanian, bukan hanya tentang kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebagai orang yang berhikmat, sebagai orang yang memiliki akal budi, kita harus lebih berpikir, lebih jernih, lebih ke depan, bahwa kita harus memiliki tujuan dan motivasi yang benar, yang terarah kepada Yesus Kristus, yang terarah kepada Allah. Karena semua makhluk hidup di dunia ini itu tidak ada yang kekal, tidak ada yang selamanya. Nah, oleh sebab itu, selama masih ada kesempatan untuk kita, marilah kita memutuskannya, bahwa saya ingin ketika saya mati, saya bisa bersama dengan Tuhan di surga. Dan sekarang saya ingin melakukan sesuatu hal yang Tuhan kenankan dalam hidup saya, sesuatu hal yang berguna bagi Tuhan. Nah, banyak orang yang mengajarkan bahwa ketika dia diselamatkan, itu melalui dirinya sendiri. Ketika dia diselamatkan melalui kerja kerasnya sendiri. Tetapi firman Tuhan, Alkitab menegaskan bahwa semua adalah atas kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, sungguh celaka hidup kita. Sungguh-sungguh celaka sekali. Karena tidak ada harapan lagi bagi kita untuk bisa bersama dengan Tuhan, jika Tuhan tidak mengasihi kita dan mengirim juru selamat bagi kita. Oleh sebab itu, saya mengajak kita untuk merenungkan dan mengoreksi diri kita. Apakah yang saya imani sekarang sudah benar? Apakah dasar-dasar yang sudah saya letakkan sudah atas dasar Yesus Kristus, atas iman kepada Yesus Kristus yang telah mati buat saya? Kalau belum, ambillah keputusan supaya hidup kita dan hidup Bapak Ibu Saudara-saudara semua bisa sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan dan memuliakan Tuhan. Karena Tuhan sangat senang ketika kita selalu dekat kepadanya, ketika kita selalu mengandalkannya dalam kehidupan kita. Dan harapan saya, kesempatan ini, sekiranya firman Tuhan ini menegaskan dan mengingatkan kita kembali, bukan hanya kepada jemaat Korintus, tetapi kepada kita semua, bahwa dasar-dasar kita, dasar iman kita harus benar, harus kokoh, harus kuat, supaya kita tidak goyah dan tidak mudah jatuh ketika kita mengalami suatu tantangan, ketika kita mengalami suatu godaan. Tetapi kita tetap ingat kepada Tuhan dan terus hidup di dalam Tuhan. Demikian renungan kita pada hari ini. Sekiranya kita selalu dicerahkan, sekiranya kita selalu diberkati melalui firman Tuhan yang selalu kita baca dan kita renungkan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara orang yang cinta kebenaran dan rindu untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan berjumpa kembali di acara renungan setiap hari di dalam episode-episode berikutnya atau di video-video selanjutnya. Sekiranya firman Tuhan yang saya bagikan pada hari ini dapat memberi pertumbuhan iman kita, sehingga kita semakin hari semakin ingat bahwa Tuhan berotoritas atas hidup kita. Nah, sekian dari saya, Ari Putradi. Saya ucapkan terima kasih. Maranatha.